For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good.
working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see you working, even when I don't see you working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't see you working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't see you working, you never stop working. Never stop. Once more we sing. Even when I don't see you working, even when I don't see you working, you never stop working. Never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Shalom teman-teman di Malang atau dimanapun saudara menyaksikan ibadah ini. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara. Nama saya Septian dari Bandung. Suatu kehormatan untuk saya boleh sharing firman Tuhan untuk anak-anak muda di kota Malang atau untuk anak-anak muda dimanapun menyaksikan ibadah ini. Sebelum kita mulai ibadah ini kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kesempatan kami boleh beribadah ya Tuhan. Kami berdoa biar ibadah ini ya Tuhan Yesus sungguh-sungguh menjadi ibadah yang bukan hanya sekedar rutinitas, tapi biarlah hari ini dimanapun kami menyaksikan ibadah ini, Tuhan sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kami anak-anak muda.
Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi setiap kami. Kami percaya firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Sehingga kami boleh mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan masa muda kami. Sehingga dengan jelas banyak orang boleh melihat dalam hidup kami ada Tuhan Yesus dan nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan setiap kami anak-anak muda. Terima kasih ya Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu, supaya apapun yang kusampaikan adalah isi hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Yesaya 6, saudara. Mari kita sama-sama buka Yesaya 6. Dalam Yesaya 6, judul perikopnya adalah Yesaya mendapat panggilan Allah. Tentu saja kita akan belajar dari tokoh ini, tapi selain dari Yesaya, ada satu tokoh lain juga yang akan kita pelajari bersama-sama. Yesaya 6 ayat yang pertama, firman Tuhannya berkata seperti ini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Di ayat pertama ini ada muncul satu nama lain, yaitu tentang Raja Uzia. Jadi hari ini ada dua tokoh yang akan kita bedah bersama-sama, kita pelajari bersama-sama bagaimana kehidupan mereka. Kalau saya boleh kasih judulnya Raja Uzia versus Nabi Yesaya. Versus dalam hal ini bukan berarti mereka berkelahi, tapi kita akan sama-sama melihat dan sama-sama belajar kira-kira dari dua tokoh ini yang ada dalam firman Tuhan. Tokoh siapa yang saudara boleh jadikan pelajaran dalam kehidupan saudara, sehingga saudara boleh terus menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Yesaya dan Raja Uzia. Kalau saudara mau tahu cerita tentang Raja Uzia, tidak ada di Yesaya 6 ini. Tapi kalau kita mau lihat bagaimana background kehidupan Raja Uzia, kita akan sama-sama lihat di kitab 2 Tawarik 26. Mari kita buka kitab 2 Tawarik 26. Nah, judulnya saja adalah tentang Raja Uzia. Maka ceritanya sepenuhnya tentang perjalanan hidup Raja Uzia. Kita akan sama-sama belajar. Di waktu yang singkat ini, mari kita ambil waktu sungguh-sungguh mempelajari. Supaya kita boleh belajar dan mendapatkan sesuatu value yang boleh kita praktekkan dalam kehidupan masa muda kita bersama-sama. Kita mulai dari ayat yang pertama. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ayat 1, 2, dan 3 adalah ayat permulaan bagaimana Raja Uzia dimulai karirnya sebagai raja. Dan dia memulai tahtanya sebagai raja di usia yang sangat muda saudara, yaitu usia 16 tahun. Ayat 3 firman Tuhan bilang, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Usia 16 tahun menjadi raja. Mungkin usianya banyak mirip dengan saudara-saudara yang menyaksikan ibadah ini. Di usia yang masih sangat muda, Raja Uzia dipercaya menjadi seorang raja bagi sebuah bangsa. Sebuah privilege yang gak semua orang bisa dapat saudara. Tapi Raja Uzia jadi raja. Pertanyaan berikutnya adalah apakah dia memimpin sebagai raja dengan benar atau tidak? Maka kita mulai ayat berikutnya. 2 Tawarik 26 ayat keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Jadi ternyata sekalipun dia masih muda saudara, dia memimpin bangsanya dengan takut akan Tuhan. Firman Tuhan mencatat itu. Jadi meskipun dia masih muda, dapat kepercayaan, dia tetap memimpin dengan takut akan Tuhan. Ayat 5 memperkuat statement sebelumnya. Ayat 5 bilang, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Jadi Zakaria mengajar Uzia untuk jadi anak muda yang takut akan Tuhan. Dan selama ia mencari Tuhan, garis bawahi kalimat ini teman-teman. Allah membuat segala usahanya berhasil. Saya ulang sekali lagi, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segalanya berhasil. Jadi yang kita lihat,
Meskipun dia masih muda, dia jadi raja di usia 16 tahun, tapi dia menjadi raja yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena sejak masih muda dia belajar mencari Tuhan dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan bilang, selama ia mencari Tuhan, apa saja yang dia lakukan, segala usahanya berhasil. Saya berdoa, kita semua pasti punya kerinduan yang sama. Saya juga sama, saya ingin kehidupan saya berhasil. Saya ingin rumah tangga saya berhasil. Teman-teman ingin kuliah, teman-teman berhasil. Pekerjaan teman-teman berhasil, studi teman-teman berhasil. Maka kuncinya adalah seperti ayat ini bilang, selama kita mencari Tuhan, segala usaha kita Tuhan buat berhasil. Maka kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam kehidupan mereka. Lalu karena ia berhasil, ada begitu banyak prestasi yang diraih oleh Raja Uzia. Kita bisa melihat dari ayat ke-6 sampai 15, ada begitu banyak prestasi yang Raja Uzia torehkan di usia mudanya. Ayat 6 dan 7 secara singkat kita akan lihat dia memenangi begitu banyak perang dalam kehidupan bangsa mereka. Menghadapi bangsa-bangsa mereka menang. Di ayat ke-8 kita bisa buka bersama-sama. Ayat 8 bilang gini, saudara. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Karena dia mengalahkan banyak bangsa. Ada banyak bangsa takut sama anak muda ini. Maka namanya besar. Namanya termasyur sampai ke Mesir karena kekuatannya besar. Jadi sekalipun dia masih muda, dia punya power. Dia punya kuasa buat bangsa-bangsa lain. Ayat ke-9, dia mendirikan menara di Yerusalem. Oh, begitu banyak prestasi yang dia torehkan, saudara. Ayat 10, dia menggali sumur-sumur. Dia menggali, karena dia suka pertanian, dia gali banyak sumur. Dia ciptakan sumber-sumber air. Maka bangsanya menjadi bangsa yang besar. Ayat 11 diceritakan dia punya banyak tentara yang jago perang, saudara. Jadi begitu luar biasa Uzia ini. Di masanya, umurnya yang masih muda, dia punya kekuatan yang begitu luar biasa. Hal yang banyak dicari oleh banyak orang hari-hari ini. Keberhasilan di masa muda. Ayat 15, kita sama-sama baca. 2 Tawarik 26 ayat 15. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang. Ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Karena ia ditolong, dengar baik-baik saudara. Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Sekali lagi ayat ini mempertegas kenapa Uzia bisa berhasil di masanya, di umurnya yang masih muda. Jawabannya adalah karena ia ditolong dengan ajaib oleh kuasa Tuhan. Sehingga ia menjadi kuat. Saudara, hari-hari ini kalau saudara merindukan keberhasilan di masa muda saudara, gak ada cara lain saudara. Cara yang harus saudara andalkan dalam kehidupan kita adalah pertolongan Tuhan. Dengan cara yang ajaib Tuhan menolong Raja Uzia. Dengan cara yang ajaib Tuhan menolong saudara dan saya. Supaya kita boleh mendapatkan hidup yang baik, kita boleh jadi berkat, kita boleh dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya percaya banyak anak-anak muda punya kerinduan seperti ini. Tuhan pakai saya dong, Tuhan berkati pekerjaan saya dong, Tuhan berkati kuliah saya dong. Dan Tuhan mungkin berkati kehidupan saudara. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami banyak janji Tuhan. Ada banyak di dunia luar sana yang menjadi role model anak-anak muda sekarang. Ada banyak anak-anak muda yang hidupnya sudah sukses. Ada banyak sekarang sukses gak harus orang udah tua saudara. Anak muda banyak yang udah sukses, umur 20, umur 30. Punya rumah yang besar, punya mobil sport. Kalau hari-hari ini kita menyebutnya crazy rich. Nah, kalau saudara di Malang ada crazy rich Malang, wah keren. Punya banyak begitu kemewahan dan banyak orang tergiur untuk menjadi seperti mereka. Tapi firman Tuhan bilang, tidak salah kalau saudara ingin berhasil, tidak salah kalau saudara ingin diberkati Tuhan.
Tapi cara yang tepat adalah ketika kita mencari Tuhan dan Tuhan memberkati apa saja yang kita lakukan. Seperti Raja Uzia. Tapi masalahnya belum berhenti sampai di sana. Ketika kekuasaan itu datang kepada Uzia, ketika berkat yang berlimpah-limpah itu datang menghampiri dia, dia menjadi seorang raja yang kuat di masa mudanya. Ternyata sesuatu terjadi dalam kehidupan Raja Uzia, saudara. Ayat 16, firman Tuhan bilang seperti ini. Setelah ia menjadi kuat, nah ini masalahnya nih. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Saudara, banyak anak-anak muda, banyak orang setelah berhasil, setelah sukses, tidak lagi sungguh-sungguh cari Tuhan. Waktu susah, Tuhan, tolong aku dong. Waktu belum punya duit, Tuhan, berkati aku dong. Tuhan, berkati studiku dong. Lalu Tuhan berkati kehidupan anak-anak muda itu. Tapi banyak juga anak-anak muda, ketika sudah diberkati Tuhan, dia menjadi kuat, dia menjadi powerful, dia punya segalanya. Lalu dia mulai berubah menjadi orang yang sombong. Orang yang tinggi hati. Dan biasanya orang-orang yang tinggi hati akan mulai melakukan hal-hal yang merusak dalam kehidupannya. Persis seperti yang Raja Uzia ini lakukan. Apa yang dia lakukan? Dia merasa udah kuat, dia udah merasa jadi raja yang hebat, raja yang termasyur namanya, sampai bangsa-bangsa yang jauh juga kenal dia. Lalu dia mulai merasa, oh saya gak perlu Tuhan lagi dalam hidup saya. Yang dia lakukan adalah dia masuk bait Tuhan untuk bakar ukupan di atas mezbah. Sementara hal itu ternyata tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Karena di ayat 17, hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ke dalam ke dalam bait Tuhan. Kita buka ya. Ayat 18 bilang gini. Mereka berdiri ini nabi-nabi menegur Raja Uzia. Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Jadi dia bilang, kamu gak boleh, ditegur nih, kamu gak boleh. Yang boleh masuk cuma imam-imam keturunan Harun. Lalu apa yang terjadi saudara? Raja Uzia marah. Dia merasa tidak terima. Dia bilang, dia mungkin bahasa sehari-harinya bilang gini, siapa kamu ngatur-ngatur saya? Saya ini raja, saya ini punya power, saya ini punya kuasa, saya ini dipakai Tuhan. Jangan ngatur-ngatur saya. Dan biasanya orang-orang yang sombong, ciri-ciri orang sombong saudara, ketika ditegur bukannya bertobat, malah marah saudara. Ayat 19 bilang, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar, menjadi marah. Hati-hati saudara, kalau mungkin saudara selama ini sedang berdoa, berjuang bersama dengan Tuhan, dan Tuhan berkati hidup saudara hari ini. Tuhan berkati studimu, Tuhan berkati keluargamu, Tuhan berkati kuliahmu, Tuhan berkati pelayananmu, Tuhan lagi pakai engkau secara luar biasa. Tapi ketika kita anak-anak muda melakukan sebuah kesalahan, respon apa yang akan kita ambil? Apakah marah seperti Raja Uzia, atau kita introspeksi diri kita? Yang Raja Uzia lakukan adalah dia marah. Karena dia merasa saya adalah raja yang hebat. Dia berubah setia dari seorang yang takut akan Tuhan menjadi orang yang begitu arogan, begitu menjadi raja yang tinggi hati, raja yang sombong. Dan kita tahu akhir ceritanya adalah ayat 20. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sungguh ia sakit kusta pada dahinya. Saudara tahu ketika dia marah, seketika itu juga tiba-tiba muncul kusta di dahinya. Suatu hal yang gak masuk akal tapi sungguh-sungguh terjadi. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana. Karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Jadi saudara, kita buka sama-sama ayat-ayatnya di Amsal 16 ya saudara ya. Amsal 16.
Amsal 16 ayat 18 bilang seperti ini saudara. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hati-hati saudara. Jangan ketika kita sudah dikasih berkat yang luar biasa oleh Tuhan, anak-anak muda. Sudah dapat prestasi, dapat pelayanan yang hebat. Tapi kita mulai sombong. Kita mulai tinggi hati. Karena firman Tuhan bilang, kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yang kita lihat, Raja Uzia di tengah puncak karirnya sebagai raja yang masih muda. Yang termasyur namanya. Tapi dia melakukan sebuah kesalahan. Dan mulai kita melihat kehancuran terjadi atas kehidupan Raja Uzia. Di ayat 5 bilang gini, Amsal 16 ayat 5 bilang gini saudara. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kenapa tiba-tiba Raja Uzia kena penyakit kusta di dahinya? Gak ada angin, gak ada hujan saudara. Tiba-tiba dia kena penyakit kusta. Karena firman Tuhan bilang orang sombong tidak akan luput dari hukuman. Saya berdoa di antara kita anak-anak muda. Kita rindu hidup kita dipakai Tuhan. Tapi ketika kita sudah boleh mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Kita mengalami promosi. Kita diberkati secara finansial. Kita dipakai Tuhan. Di pelayanan saudara atau dimanapun saudara berada. Kita tidak boleh jadi sombong. Kenapa? Karena orang-orang sombong tidak akan luput dari hukuman saudara. Dan yang menyedihkan adalah yang terjadi Raja Uzia menderita kusta sampai hari matinya. Kalau kita lihat ceritanya betapa miris kehidupannya saudara. Seorang anak muda yang dipakai Tuhan dan hebat. Berakhir secara tragis hanya karena satu perbuatan yang mungkin banyak orang gak mulai menganggap remeh hal ini. Cuma gara-gara satu hal yaitu sombong saudara. Yaitu tinggi hati. Ketika anak muda yang hebat ini, yang dipakai Tuhan, yang sejak masih muda melayani Tuhan, mencari Tuhan. Dia bukan orang sembarangan saudara. Dia sejak masih muda melayani Tuhan dan mencari Tuhan. Orang yang seperti ini aja, ketika kekuasaan datang bisa berubah setia menjadi orang yang sombong. Maka firman Tuhan ini mengingatkan setiap kita, hati-hati anak-anak muda. Saya berdoa saudara diberkati Tuhan. Saya berdoa studi saudara diberkati Tuhan. Saya berdoa keuangan saudara diberkati Tuhan. Pelayanan saudara diberkati Tuhan. Tapi satu hal yang harus saudara dan saya ingat. Ketika promosi itu datang, ketika berkat itu datang, jangan berubah setia. Jangan jadi sombong. Karena orang Tuhan tidak suka kepada orang-orang sombong dan tinggi hati. Karena kesombongan akan menghancurkan kehidupan saudara dan saya. Ada satu lagi secara singkat. Tadi Raja Uzia, kita kembali lagi ke Yesaya saudara. Cerita tentang Nabi Yesaya. Kalau kita lihat cerita yang pertama Raja Uzia, dia memulai semuanya dengan baik. Tapi dia mengakhirinya secara tragis. Dia startnya strong, tapi sayang finishnya nggak strong. Finishnya tragis, dia sakit kusta sampai mati saudara. Tapi kita belajar secara singkat dari Nabi Yesaya. Kalau kita lihat backgroundnya Nabi Yesaya seperti apa sih? Raja Uzia backgroundnya, wah raja dari masih muda. Tapi Nabi Yesaya tidak seperti itu. Dia tidak tiba-tiba muncul jadi nabi. Kalau kita lihat di Yesaya 6 ayat ke-5 saudara. Firman Tuhan bilang gini, lalu kataku, kata Yesaya, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi ternyata Nabi Yesaya ini adalah seorang yang najis bibir backgroundnya, latar belakangnya. Najis bibir itu apa sih saudara? Najis bibir itu bahasa sederhananya orang yang ucapannya gak sesuai sama kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini mungkin saudara sering lihat, kalau saudara main media sosial, ada begitu banyak ujaran-ujaran kebencian di media sosial yang saudara lihat. Ada banyak orang melontarkan hate speech,
banyak orang ngegosip, banyak orang ngomongin orang lain, banyak orang memfitnah orang lain. Itu hal yang terbiasa terjadi hari-hari ini. Nah itu yang menjadi background dari Nabi Yesaya. Nabi yang mulutnya kotor, saudara. Seseorang yang tumbuh dengan keadaan najis bibir. Atau dia terbiasa mengucapkan hal-hal yang negatif dalam kehidupannya. Kalau kita lihat secara sederhana, kita tidak akan mungkin melihat orang ini bisa menjadi orang yang hebat. Tapi Tuhan begitu luar biasa. Secara singkat kita lihat di ayatnya ke-6 dan ke-7 dari Yesaya ini. Ayat 7 bilang, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lihat saudara, Tuhan secara singkat dan sederhana, Tuhan mengampuni dosa-dosa Yesaya. Tuhan menghapus segala kesalahannya. Tuhan menghapus dosa-dosanya. Yang tadinya seorang yang berdosa, yang najis bibir, tapi Tuhan hadir dalam kehidupannya, menghapus dosa-dosanya, menghapus kesalahannya. Maka yang terjadi adalah di ayat ke-8. Ayat ke-8 ini poinnya sesuai dengan judul perikopnya. Judul perikopnya adalah Yesaya mendapat panggilan Tuhan. Orang yang tadinya berdosa dipanggil Tuhan. Dihapus kesalahannya, dihapus dosanya, dipanggil sama Tuhan. Dan yang terjadi adalah Tuhan bicara. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku, kata Tuhan. Dan Yesaya merespon, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara lihat secara singkat, seorang yang berdosa ketika berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam kehidupannya, sehancur apapun kehidupan masa lalunya, Tuhan menghapus dosanya, Tuhan menghapus kesalahannya. Dan akhirnya Yesaya mendapat panggilan Tuhan dan dia meresponi. Bahkan dia bilang, ini aku Tuhan, utus aku. Seorang yang gak pernah diperhitungkan. Tidak seperti Raja Usia yang dari muda berprestasi. Dari muda jadi raja dipakai Tuhan. Prestasinya begitu luar biasa. Termasyur namanya. Tapi di ending kehidupannya, karena kesombongannya, dia mati dan menderita sakit kusta. Tapi Nabi Yesaya, seorang yang tidak diperhitungkan awalnya, orang yang najis bibir, ketemu Tuhan dalam kehidupannya. Dan endingnya adalah menjadi seorang nabi yang luar biasa. Dari firman Tuhan ini saudara, dua cerita tentang Raja Usia dan Nabi Yesaya. Kita diperhadapkan pada sebuah pilihan. Kira-kira yang mana yang saudara mau pelajari bagi kehidupan masa muda saudara? Kalau hari ini saudara dipakai Tuhan, it's good. Kalau saudara hari ini diberkati Tuhan, oh puji Tuhan. Pertanyaannya, jangan sampai segala kemenangan dan promosi itu membuat saudara jadi sombong dan berakhir tragis seperti Raja Usia. Tapi hari ini firman Tuhan juga mengingatkan pada setiap kita anak-anak muda. Kalau saudara hari ini datang, Tuhan aku ini gak punya apa-apa. Tuhan aku ini gak berprestasi. Tuhan aku ini orang berdosa. Tuhan masa laluku kelam. Dengar baik anak-anak muda. Sehancur apapun masa lalu saudara. Sekelam apapun kehidupan saudara. Seberdosa apapun kehidupan saudara. Tuhan ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengubahkan kehidupan saudara dan saya. Tuhan sendiri yang akan menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan Tuhan akan mulai panggil anak-anak muda. Pertanyaannya, apakah saudara mau meresponi panggilan Tuhan itu seperti Nabi Yesaya? Nabi Yesaya bilang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Meskipun dia mulai gak terlalu bagus, tapi Nabi Yesaya menyelesaikan kehidupannya dengan luar biasa. Dia startnya mungkin gak terlalu strong, tapi dia finish strong. Saya berdoa teman-teman, kita boleh start strong, tapi yang penting adalah kita harus finish strong. Jangan sampai di tengah jalan, di tengah perjalanan kehidupan kita,
kita berubah setia kepada Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini anak-anak muda, di tengah banyak role model yang dunia tunjukkan kepada saudara. Oh, masih muda bisa beli rumah miliaran. Oh, masih muda bisa beli supercar. Oh, masih muda bisa beli private jet. Oh, masih muda bisa beli barang branded. Saya berdoa dan berharap kita tidak hanya sekedar merindukan hal-hal yang duniawi, tapi kita belajar sejak masih muda untuk boleh meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa kalau hari ini saudara diberkati Tuhan, puji Tuhan. Saya berdoa anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini, apa saja yang saudara lakukan berhasil dalam nama Yesus. Tapi biarlah keberhasilan ini tidak justru membuat kita menjadi tinggi hati dan sombong. Tapi keberhasilan ini justru membuat saudara dan saya semakin intim sama Tuhan. Semakin mencari Tuhan. Semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa, saudara. Maka kita belajar hari ini. Kita boleh memulai kehidupan kita dengan baik. Dan kita harus mengakhiri juga dengan baik. Kalau kita pernah ditolong Tuhan, kita jangan sampai pernah lupa bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini, semua semata-mata karena Tuhan. Amin Bapak Ibu, amin saudara. Saya berharap anak-anak muda, pilihannya ada di tangan saudara. Life is choice and the choice is yours. Saudara pilih langkah apa yang mau saudara ambil dalam masa muda saudara. Tapi yang satu yang pasti, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena semua yang terjadi dalam kehidupan kita, berkat, promosi, kesehatan, dan semua hal-hal yang baik, itu berasal dari Tuhan kita yang namanya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang secara singkat boleh kami terima pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, biar kami belajar untuk boleh setia sama Tuhan. Ketika promosi, berkat, kejayaan itu datang dalam kehidupan kami, kami tidak berubah setia. Kami tetap setia sama Tuhan, kami tetap mencari Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami sadar bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan Yesus. Kami sadar tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Kami sadar tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Tuhan, terus pakai kami Tuhan. Pakai anak-anak muda dimanapun mereka menyaksikan ibadah ini. Biar Tuhan yang jamah, berkati kuliah mereka, berkati studi, berkati pekerjaan, berkati hubungan, berkati orang tua, berkati kesehatan mereka ya Tuhan. Aku berdoa biar Tuhan sendiri yang mencurahkan kasih-Nya yang lebih lagi bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk tetap setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau bilang Tuhan Yesus tetap Tuhan yang baik. Apapun yang terjadi, Engkau tetap luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Nah sebelum kami mengakhiri ibadah kami angkat kedua tangan kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terimalah berkat Tuhan mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Anak-anak muda yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.